Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PPT yang telah kami buat. PPT yang akan kami presentasikan ini membahas mengenai pasar modal. Di sini anggota kelompok kami ada Rista Indah, Farah Putri, Gilang Ramadan, Rohyati, dan Haudli Nurfitra. Langsung saja dilanjut oleh rekan saya. Kejadian atau peristiwa dalam berinvestasi pada pasar modal di Indonesia. Yang pertama, nasib Asabri rugi Rp 23 triliun, koleksi saham gocap dan kena suspend. Sumber Jakarta, CNBC Indonesia. Penyelidikan kasus mega skandal korupsi PT Asabri Persero terus bergulir di Kejaksaan Agung. Kasus ini kembali menjadi perhatian pelaku pasar karena mirip dengan yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Yang kedua, ada kasus misteri Dapen BUMN bermasalah, saham gorengan dan rugi sekitar 9,8 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam penyerahan pengelolaan aset perkara Jiwasraya dan Asabri kepada Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejaksaan Agung, Senin 6 Maret 2023. Sumber CNBC Indonesia atau Muhammad Sabki. Yang ketiga, ada kasus usai subsensi saham WSKT ambles beruntun hingga ARB. Sumber Jakarta CNBC Indonesia. Saham emitmen konstruksi BUMN Karya, yakni PT Waskita Karya Tbk atau WSKT, kembali ambles dan menyentuh batas auto reject bawah atau ARB pada perdagangan sesi 1 Rabu tanggal 8 bulan Maret 2023. Selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Aksi sengaja melakukan make up and down harga saham dengan pola yang sama pada perdagangan semu. Diciptakan harga yang tidak sepenuhnya karena adanya permintaan jual dan beli efek di pasar. Spurious transaction partner. Harga saham digoreng naik tinggi sehingga menarik investor publik untuk membeli pada harga yang tinggi. Setelah sahamnya mayoritas dibeli publik, proses penggorengan dilanjutkan dengan menarik harga paling bawah sehingga merugikan banyak pihak. Selanjutnya, apa sih itu saham gorengan? Saham gorengan adalah saham-saham yang menunjukkan volatilitas yang tidak sebanding dengan kondisi market atau kinerja fundamental perusahaan. Volatilitas yang ekstrim tanpa alasan yang jelas bisa menjadi tanda saham tersebut merupakan saham gorengan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Putri.
Selanjutnya, apa sih itu saham gorengan? Saham-saham yang menunjukkan volatilitas yang tidak sebanding dengan kondisi market atau kinerja fundamental perusahaan. Volatilitas yang ekstrim tanpa alasan yang jelas bisa menjadi tanda saham tersebut merupakan saham gorengan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Putri. Risiko investasi saham gorengan. Dalam fenomena pecah telur, dua saham pertama di BHI yang sudah saham dalam setidaknya 2 hari terakhir. Pada perdagangan Selasa 26 Maret 2024, ada saham emiten tekstil yang sudah menyentuh harga Rp1 per saham, yakni PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil Tbk, atau yang biasa disebut SBAT. Namun sebelum saham SBAT pada perdagangan Senin kemarin, ada juga saham yang sempat menyentuh harga 1 per saham. Sebelum berakhir di harga 2 per saham, yakni PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, atau yang biasa disebut MKNT. Dari fenomena di atas, semisal kita investasi di salah satu saham tersebut 10 juta, kemudian setelah 5 tahun uang kita menjadi 200 ribu saja, bahkan berpotensi hilang alias nol rupiah. Udah direkam? Udah. Bagaimana cara berinvestasi yang baik? Mana manajemen untuk disisihkan berinvestasi? Manajemen keuangan pribadi merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan dari seseorang. Manajemen keuangan pribadi mencakup 2 unsur, yakni pengetahuan akan keuangan dan seni dalam mengelolanya. A. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Yang B. Pengelolaan keuangan yang baik tidak akan salah dalam penggunaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Manajemen yang baik adalah bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Udah ya? Selanjutnya akan dibacakan dengan partner saya. Menyisihkan dana darurat sebelum mulai berinvestasi. Pentingnya untuk membentuk dana darurat karena dana darurat dapat membantu keluarga untuk menghindari kesulitan finansial yang tidak terprediksi. Penempatan dananya harus pada instrumen keuangan yang likuid dan berjangka pendek. Dalam mempertimbangkan di mana harus menempatkan dana darurat, ada 3 elemen investasi seperti return, likuiditas, dan resiko. Dana darurat dibentuk berdasarkan atas tujuan untuk menghindari resiko kekurangan dana apabila terjadi hal mendesak yang memerlukan pengeluaran biaya secepatnya. Oleh karena itu, dana itu harus bersifat liquid seperti cash atau deposito karena akan dibutuhkan secara cepat oleh penabung. Perencanaan keuangan merupakan sebuah hal yang amat penting yang perlu dilakukan jika kita ingin menghindari krisis keuangan. Dengan cara menyisihkan penghasilan kita untuk keperluan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Setelah mengalokasikan uang untuk keperluan tersebut, terdapat sisa uang yang dapat kita investasikan. Apa itu investasi? Investasi sendiri merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Gilang.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini perbedaan investasi di saham bagus dan saham gorengan. Kita mengambil sampel dari saham Astra Internasional dan saham Goto. Berikut adalah sama-sama perusahaan bagus dan sama-sama mengalami penurunan harga. Namun yang menjadi pembeda adalah yang rutin membagi dividen dan ada yang tidak pernah sama sekali dalam membagikan dividen. Untuk keuntungan dan kerugian bisa kita lihat Astra International Tbk mengalami kerugian sebesar 3% pada capital gain, kemudian dividennya mengalami keuntungan sebesar 1.398. Kalau keuntungannya sama dengan persen, rugi 30%, keuntungannya menjadi 23% selama 3 tahun. Untuk perusahaan Gojek Tokopedia mengalami kerugian sebesar 82% selama 3 tahun, tidak pernah membagi dividen sama sekali, sama dengan keuntungan 0%, maka kerugian sebesar 82%. Next. Berikut adalah strategi berinvestasi bermodal. Dari berbagai strategi, ada 2 strategi yang mudah untuk dilakukan oleh para pemula. Yang pertama yaitu menggunakan strategi DCA. Dollar cost averaging adalah strategi investasi yang dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah dana ke satu instrumen investasi secara rutin. Saat menggunakan strategi ini, investor tidak perlu mempertimbangkan pasar ekonomi secara rinci. Biasanya fokus investor saat menggunakan strategi ini adalah membeli instrumen investasi secara berkala dengan besaran yang sama tanpa melihat harganya. Strategi kedua yaitu strategi dividend investing. Mana dividend investing adalah strategi investasi mana investor memfokuskan portfolio mereka pada saham-saham yang membayar dividen secara rutin. Strategi dividend investing fokus pada pendapatan pasif, di mana kamu sebagai investor dapat merasakan manfaat melalui pembagian rutin, dividen rutin tanpa harus menjual saham. Berikut adalah teori Roscoe yang tertulis dalam buku Benjamin Graham, yaitu teori Roscoe mengatakan bahwa hanya dengan alokasi $15 per bulan yang diinvestasikan ke dalam saham biasa yang baik dan dividennya kemudian diinvestasikan kembali akan menghasilkan kekayaan senilai $80.000 setelah 20 tahun dengan kontribusi total hanya $3.600. Kemudian pengambilan keputusan investasi. Yang pertama adalah analisa saham terlebih dahulu, melihat apakah saham tersebut bagus, kemudian mengambil keputusan investasi, di mana kita melakukan resiko dalam berinvestasi, kemudian menerapkan strategi yang akan diterapkan seperti 2 strategi tadi, kemudian mengelola keuangan terlebih dahulu. Tentu sebelum berinvestasi harus ada uang terlebih dahulu untuk berinvestasi. Selanjutnya adalah kemampuan mengelola portofolio, di mana kita memanajemen portofolio agar portofolio menjadi baik. Selanjutnya adalah selalu kontrol kecerdasan emosional, di mana kita tahu saham pasti naik turun, maka kita harus kontrol agar tidak terbawa emosi untuk melakukan keputusan menjual dan membeli. Selanjutnya adalah keputusan untuk menjual, di mana ketika saham tersebut sudah melakukan sudah untung dalam jumlah besar, maka kita dapat menjualnya. Kemudian adalah evaluasi kinerja. Next. Berikut adalah contoh penerapan investasi. 5 tahun yang lalu menabung rutin 500.000 per bulan pada emiten samping, yaitu perusahaan BRI Bank Rakyat Indonesia. Dari keuntungan dividen sendiri, kita lihat dari 2019 mengambil sampel harga tertinggi dan harga terendah, mendapat harga rata-rata 4.000 per lembar dengan total 500.000 per bulan, setahunnya sama dengan 6 juta.
Kemudian dari 6 juta itu terdapat kepemilikan lot 15 lot. Dari 15 lot itu mendapat keuntungan return dividen sebesar 450.000. Ini didapat dari besaran dividen perusahaan BBRI. Kemudian total dari dividen dan aset yang diinvestasikan di tahun 2019 adalah 6.450.000. Kemudian di tahun kedua 2020 harga rata-ratanya 3.000 per lembar. Kemudian aset yang diinvestasikan 6 juta lagi ditambah dengan total equity 2019 sama dengan 12.450 dengan pemilikan lot 35 mendapatkan return dividen di 346.000. Kemudian total equity dari tahun kedua sama dengan 12.796.000. Di tahun ketiga 2021 harga rata-ratanya 4.000 per lembar dengan jumlah aset 18.796. Jumlah pemilikannya menjadi 50 lot. Kemudian total dari pendapatan dividen 1.155.000. Dan di total semuanya dalam pendapatan aset 2021 sebesar 19.951.000. Kemudian di tahun keempat 2022 mendapatkan harga rata-rata per lembar saham 4.500 dengan jumlah aset 25.951.000. Kepemilikan lot bertambah menjadi 63 lot. Kemudian besaran dividen yang didapat sebesar 1.814.000 menjadi total equity-nya 27.765.000. Kemudian untuk di tahun kelima sendiri harga rata-rata terdapat 5.000 per lembar. Jumlah aset yang dihubungkan menjadi 33.765.000. Kepemilikan lot bertambah menjadi 75 lot. Kemudian return dividen 2.400.000. Untuk total equity di tahun kelima menjadi 36.165.000. Dari perhitungan tadi, besaran keuntungan yang didapat selama 5 tahun sebesar 20,5%. Next. Untuk keuntungan kedua yaitu dari capital gain. Dari asumsi dari pembelian harga rutin per bulan, asumsinya dapat rata-rata di tahun 2019 sampai 2023 kalau dijumlahkan 4.000 tambah 3.000 tambah 4.000 tambah 4.500 dan 5.000 kemudian dibagi 5 sama dengan ketemu harga rata-rata 4.100 per lembar, sehingga besaran keuntungan 39% dari harga saham saat bulan Desember 2023. Artinya dari data investasi selama 5 tahun mendapatkan total return sebesar 59%, namun keuntungan real tetap 20% yaitu dari dividen, karena capital gain sendiri fluktuatif tergantung harga saham yang disebabkan supply demand, dan mendapatkan keuntungan 20% selama 5 tahun, yang dimana 1 tahun berarti 4-5% sudah cukup bagus karena itu di atas dari inflasi. Jadi agar investasi aman harus menggunakan margin of safety agar tidak rugi waktu dan uang dalam melakukan investasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengapa kita harus berinvestasi? Pengaman aset. Perbedaan antara berinvestasi dan menabung salah satunya adalah nilai uang yang dipunyai. Dengan hanya menabung saja, uang akan tergerus oleh inflasi. Namun dengan berinvestasi, nilai uang akan tetap terjaga, bahkan nilainya bertambah. Menjaga kesehatan mental atau psikologi.
Ketika finansial sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, seseorang akan terkena depresi. Hal ini bisa diminimalisir apabila memiliki finansial yang sehat. Selanjutnya, financial freedom. Financial freedom adalah kondisi di mana seseorang tidak perlu kerja lagi karena memiliki harta yang cukup untuk memenuhi hidup, di mana seseorang mendapat hasil imbal dari investasinya itu. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Dilanjut ke presentasi di jurnal. Review jurnal dari saya. State Capitalism and Capital Market, comparing securities exchange in emerging markets, atau dalam bahasa Indonesianya kapitalisme negara dan pasar modal membandingkan bursa efek di pasar negara berkembang. Yang pertama, ada fenomena. Fenomena yang diamati dalam penelitian tersebut adalah pasar saham merespon dengan pengambilan abnormal positif di sekitar tanggal kejadian invasi Rusia ke Ukraina. Yang kedua, literatur. Studi tersebut berkontribusi pada literatur mengenai guncangan oksigen termasuk misalnya perang, bencana alam, dan dampak terhadap pasar modal. Yang ketiga, ada metodologi. Yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi peristiwa standar 2 dengan parameter yang telah ditetapkan seperti periode estimasi sebesar 250 pengambilan harian sebelum hari acara dan jendela acara antara 20 hingga -20 hingga +20 hari di sekitar hari acara, pengambilan abnormal rata-rata atau AAR, dan pengambilan abnormal rata-rata kumulatif atau KAR. Dihitung untuk menganalisis dampak invasi Rusia ke Ukraina pada perusahaan energi dan pasar saham. Yang keempat ada result. Pasar saham merespon dengan pengambilan abnormal positif di sekitar tanggal kejadian invasi Rusia ke Ukraina. 1. Perusahaan energi konvensional seperti uranium diharapkan mendapat keuntungan, sementara perusahaan energi terbarukan juga mengalami pengambilan abnormal yang tinggi. Perusahaan energi mengungguli pasar saham setelah invasi Rusia dengan perusahaan di Amerika Utara menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada perusahaan di Eropa dan Asia. Saham perusahaan uranium mengungguli pasar dalam periode peristiwa yang dipertimbangkan. Yang kelima ada conclusion. Pasar saham memberikan respon positif terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Dengan perusahaan energi konvensional seperti uranium diharapkan mendapatkan keuntungan. Perusahaan energi, terutama di Amerika Utara, mengungguli pasar saham setelah invasi Rusia, sementara perusahaan di Eropa dan Asia menunjukkan kinerja yang kurang baik. Saham perusahaan uranium dominan selama periode tersebut, dengan saham perusahaan Eropa menunjukkan reaksi negatif jangka pendek tetapi positif jangka panjang. Selain itu, Amerika Utara tidak mengalami koreksi substansial dalam harga saham sektor energi pasca konflik, menunjukkan ketahanan relatif pasar saham di wilayah tersebut.
Selanjutnya, saya akan membacakan review jurnal saya. Strategi di pasar modal syariah. Pendahuluan, pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan melayani fungsi ekonomi dan keuangan, memfasilitasi pertemuan investor dengan dana surplus dan emiten yang membutuhkan dana fungsi ekonomi pasar modal memungkinkan mereka yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi dengan harapan pengembalian. Sementara emiten, seperti perusahaan, dapat menggunakan dana ini untuk investasi tanpa hanya mengandalkan pendapatan operasional. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat, risiko, dan strategi di pasar modal syariah dengan fokus pada pasar modal Islam Indonesia yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menggali peran pasar modal dalam perekonomian menyoroti fungsi ganda signifikasi ekonomi dan keuangan, menjembatani investor dengan dana surplus dan emiten yang membutuhkan modal. Hasil dari penelitian ini menguraikan manfaat instrumen pasar modal, menekankan peran mereka dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk bisnis dan memungkinkan alokasi dana yang menyediakan pembiayaan jangka panjang memungkinkan alokasi dana yang optimal. Ini membahas risiko yang terkait dengan investasi pasar modal, termasuk fasilitas pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko suku bunga. Menyoroti pentingnya strategi manajemen risiko strategi di pasar modal syariah dieksplorasi dengan fokus pada analisis kredibilitas penerbit, meneliti aset sebagai jaminan, memberikan layanan konsultasi, dan memantau pembayaran pinjaman. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis deskriptif pasar modal syariah dengan fokus pada pasar modal Islam Indonesia yang diatur oleh OJK. Mencangkup pendekatan kualitatif untuk memahami manfaat, risiko, dan strategi di pasar modal, menekankan prinsip-prinsip keuangan Islam dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Studi ini menggunakan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi tentang fungsi pasar modal, peran badan pengatur, dan berbagai strategi investasi yang tersedia bagi investor. Kesimpulan, menekankan peran signifikan pasar modal dalam perekonomian, melayani fungsi ekonomi dan keuangan dengan memfasilitasi interaksi antar investor dan emiten. Ini menyoroti pentingnya pasar modal Islam Indonesia dalam industri keuangan Islam yang lebih luas, yang diatur oleh OJK. Studi ini menggarisbawahi manfaat, risiko, dan strategi yang terlibat dalam instrumen pasar modal, menjelaskan kompleksitas dan peluang dalam pasar modal syariah. Berikutnya adalah review jurnal dari analisis teknikal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam trading saham pada pasar modal. Latar belakang sendiri, terdapat beberapa komoditas yang dapat digunakan sebagai investasi, diantaranya saham, emas, forex, valuta asing, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Berinvestasi saham, forex, atau komoditas lainnya memang cukup menggiurkan karena investor bisa mendapatkan return yang cukup besar, puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu yang singkat. Tujuan penelitian ini satu, untuk mengetahui bagaimana alat analisis
MACD, Moving Average Divergence menunjukkan pembentukan dan perubahan tren. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana alat analis stochastis menunjukkan level overbought dan level oversold. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian case study kasus, termasuk dalam penelitian analisis tipis, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Selanjutnya mengambil sampel terdiri atas jumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh emiten baru termasuk dalam IDX 30 periode 2014 sampai dengan Agustus 2014 sampai dengan Januari 2014 sebanyak 3 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis dari aplikasi ChatMeSux menunjukkan bahwa MACD memperlihatkan pembentukan dan perubahan tren pergerakan harga saham. Stochastic memperlihatkan level overbought dan level oversold. RSI memperlihatkan level overbought dan level oversold. Dan Bollinger Bands memperlihatkan tingkat volatilitas serta pembentukan dan perubahan tren pergerakan harga saham. Terakhir kesimpulan, yang pertama berdasarkan hasil analisis pada indikator MACD, indikator tersebut terbukti menunjukkan pembentukan dan perubahan tren yang dapat digunakan sebagai sinyal beli atau sinyal jual. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis pada indikator stokastik, indikator tersebut terbukti menunjukkan level overbought dan level oversold yang digunakan sebagai dasar untuk menjual dan membeli serta menunjukkan adanya pembentukan tren yang kuat atau strong uptrend dan strong downtrend. 3. Berdasarkan hasil analisis pada indikator RSI, indikator tersebut menunjukkan level overbought dan level oversold yang digunakan sebagai dasar untuk menjual dan membeli. Jurnal yang akan saya review kali ini judulnya Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Yang pertama akan saya bahas latar belakang. Jumlah produk pasar modal syariah secara kuantitatif masih relatif kecil jika dibanding total produk syariah dan konvensional. Pangsa pasar saham syariah telah mencapai 58,89% dari seluruh emiten saham dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar 2.946,89 triliun atau sebesar 56,37% dari total kapitalisasi. Hal ini berarti minat investor untuk berinvestasi di indeks JII cukup besar. PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dankersa Investment Management (DIM) telah meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariat Islam, yaitu Jakarta Islamic Index JII dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini memiliki manfaat kepada pemerintah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan stakeholder untuk pengembangan industri keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, metodologi. Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data.
studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, identifikasi masalah, proses, analisis data, hasil analisis data, dan evaluasi akhir dari hasil pengolahan data yang ada. Instrumen pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Data yang digunakan adalah data Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojk.go.id dan data Badan Statistik melalui website www.bps.go.id. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dengan hadirnya prinsip syariah dalam industri keuangan, mampu memberikan dampak positif dalam dunia investasi, khususnya yang melalui pasar modal. Salah satu faktor pendukung dapat terwujudnya hal tersebut adalah kebijakan pasar modal dan industri keuangan syariah diarahkan untuk membangun industri keuangan syariah yang kompetitif, transparan, stabil, kredibel, serta pasar modal syariah Indonesia serta pasar modal berstandar internasional yang dituangkan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia tahun 2015 sampai 2019 yang mencakup strategi dan program yang merupakan kelanjutan dari strategi dan program yang tertuang dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005 sampai 2009 dan 2010 sampai 2014 serta jumlah peraturan khusus yang mengatur penerbitan produk syariah di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006. Yang terakhir, kesimpulan. Perkembangan pasar modal di Indonesia yang tergambar pada indikator-indikator utama pasar modal yang terus tumbuh dari tahun ke tahunnya mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuat kegiatan investasi mulai meningkat. Peningkatan ini antara lain didorong oleh perkembangan pasar modal syariah. Kuatnya peran pasar modal syariah yang meningkat dalam pembentukan kapitalisasi pasar modal Indonesia mengindikasikan pasar modal syariah memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, review jurnal dari saya yang berjudul Peran Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Peran pasar modal sebagai sumber pendanaan perusahaan yang berimplikasi bagi perekonomian negara bukan hanya sekedar alternatif tetapi sudah mampu menjadi sumber pendanaan utama. Dana yang ditawarkan di pasar modal melalui beberapa aksi korporasi perusahaan seperti pencatatan perdanaan saham, pencatatan saham baru, penerbitan obligasi, derivatif, dan reksadana setiap tahunnya dinilai jauh lebih efisien ketimbang pendanaan yang didapatkan perusahaan dari pinjaman perbankan. Khususnya ketika tren inflasi sedang mengalami peningkatan yang secara tidak langsung memengaruhi tingkat suku bunga pinjaman perbankan. Jumlah perusahaan yang mencatatkan penerbitan perdana, rights issue, obligasi, serta sumber pendanaan lain di pasar modal yang dihimpun aksi korporasi tersebut mencatatkan hasil yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Yang kedua, tujuan. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, suatu negara diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.
Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis terhadap indeks-indeks yang menjadi tolak ukur dalam pasar modal Indonesia, yaitu 3 jenis aksi korporasi, IPO, reg issue, obligasi, suku, dan ABA. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, di mana data yang digunakan adalah data kuantitatif yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peranan pasar modal. Yang keempat, hasil pembahasan. Sejak pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 10 Agustus 1977, peran pasar modal untuk pendanaan perusahaan dan sarana investasi terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan pasar modal Indonesia mencapai puncaknya melalui beberapa insentif dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya sejak era swastanisasi bursa efek. Kesimpulannya, pasar modal merupakan sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi investor. Hukum berperan besar dalam menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Dan dua instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal yaitu saham dan obligasi. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara Indonesia karena dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pembangunan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan saham seperti obligasi, reksadana, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.